Market Movers Kamis 16 Desember 2021. Pasca kebijakan suku bunga The Fed, di sesi perdagangan hari Kamis ini akan dihiasi oleh kebijakan moneter dari 3 bank sentral utama dunia lainnya. Data ekonomi hari ini dibuka oleh laporan pendapatan domestik bruto kuartal ketiga dari Selandia Baru pada jam 4.45 WIB. Jika hasilnya di bawah ekspektasi, dapat menekan NZD USD turun. Indeks PMI awal sektor manufaktur dan sektor jasa Australia di bulan Desember akan menjadi penggerak AUD USD di jam 5 WIB. Diikuti laporan perubahan tenaga kerja dan tingkat pengangguran periode November Australia pada jam 7.30 WIB. Hasil yang lebih rendah dari data PMI serta laporan perubahan tenaga kerja dan juga bila terjadi peningkatan pada tingkat pengangguran Australia dapat menekan AUD USD melemah di pagi hari ini. Di tengah laporan Australia, Jepang akan merilis data neraca perdagangan periode November pada jam 6.50 WIB dan data indeks awal PMI sektor manufaktur periode November pada jam 7.30 WIB. Hasil yang lebih tinggi dari kedua data tersebut dapat menopang penguatan yen Jepang sehingga USD JPY berpeluang turun. Data penggerak GBP USD diawali indeks awal PMI, sektor manufaktur dan sektor jasa periode Desember pada jam 16.30 WIB dan kebijakan suku bunga dan moneter dari Bank of England BOE pada jam 19 WIB. Jika hasil data penjualan retail dan PMI dirilis di bawah ekspektasi serta outlook kebijakan moneter BOE dianggap lebih dovish daripada The Fed, dapat menekan GBP USD. Sebelum laporan suku bunga BOE, Swiss National Bank SNB juga akan merilis kebijakan suku bunga pada jam 15.30 WIB dan konferensi pers dari Gubernur SNB Thomas J. Jordan pada jam 16 WIB. Bila outlook ekonomi dan moneter SNB dipandang positif oleh pelaku pasar, berpeluang mendukung penguatan franc Swiss sehingga dapat menekan USD CHF turun. Sementara data penggerak untuk Euro USD diawali pada jam 15.30 WIB dengan laporan awal indeks PMI sektor manufaktur dan sektor jasa periode Desember negara Jerman. Lalu data yang sama dari zona Euro pada jam 16 WIB, laporan neraca perdagangan zona Euro periode Oktober pada jam 17.00 WIB dan kebijakan moneter dan suku bunga European Central Bank ECB pada jam 19.45 WIB. Diikuti oleh konferensi pers dari Presiden ECB Christine Lagarde pada jam 20.30 WIB. Bila hasil dari data-data PMI dan neraca perdagangan yang dirilis lebih rendah dari ekspektasi serta pernyataan yang lebih negatif dari ECB dapat menekan Euro USD melemah. Kanada dijadwalkan akan merilis laporan perubahan jumlah tenaga kerja non-farm versi Automatic Data Processing ADP periode November dan data penjualan grosir periode Oktobernya pada jam 20.30 WIB. Dan bila hasilnya lebih baik dari ekspektasi, dapat menekan USD CAD turun. Di waktu yang sama, AS dijadwalkan akan merilis data indeks manufaktur dari The Fed Philadelphia periode Desember dan laporan tingkat pengangguran mingguan AS. Lalu jam 21.15 WIB, laporan produksi industri periode November AS dan diikuti dengan data indeks PMI sektor manufaktur dan sektor jasa AS untuk periode Desember 30 menit setelahnya. Harga emas dan mata uang utama lainnya berpeluang turun bila hasil dari data klaim pengangguran turun dan hasil data-data ekonomi AS lainnya dirilis di atas ekspektasi. Manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kontak person Anda di MIFX. Terima kasih, sukses untuk trading Anda.